Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sasa Sima, kita akan sarang-sarang sinau matematika dan melanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai vektor. Di sini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometris. Ya. Oke, saya tuliskan dulu judulnya. Kita akan mulai dengan penjumlahan vektor secara geometris. Oke, secara geometris ya. Nah, pada penjumlahan vektor ini kita harus tahu dulu. Misal, saya ambil ada vektor A. Ya, ini ada vektor A. Di sini kita beri nama vektor AB atau di sini vektor U. Nah, vektor U, ketika kita mau membuat negatif dari vektor U ini, kita akan buat vektor yang sama tapi dengan arah yang berbeda. Oke. Nah, vektor V. Jadi katakanlah ini adalah vektor U, maka ini adalah vektor min U. Vektor V di sini adalah negatif dari vektor U. Karena apa? Karena besarnya vektor V ini sama dengan besarnya vektor U, namun arahnya yang berbeda. Jadi bisa kita tuliskan bahwa di sini vektor V itu adalah negatif dari vektor U. Ya, itu mengenai vektor. Kemudian di sini kita akan bicara tentang penjumlahan vektor. Oke, kita akan bicara tentang penjumlahan vektor. Misal saya punya vektor lagi, ini tadi vektor U. Saya punya vektor saya punya vektor V di sini. Saya akan mencari vektor U ditambah dengan vektor V. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode segitiga. Ya, metode segitiga. Kalau metode segitiga, kita tinggal ini pangkal dari vektor AB atau vektor U. Ini adalah ujungnya. Ketika menggunakan metode segitiga, vektor V tinggal kita letakkan di ujung vektor U-nya. Nah, vektor V ini kita geser. Kemudian karena ini pangkal, ini ujung, kita letakkan vektor V di ujung vektor U. Lalu selanjutnya kita tarik garis dari pangkal vektor U yaitu titik A ke ujung vektor V yaitu titik D. Ketemu ada vektor W. Nah, vektor W ini adalah, berarti kalau saya tuliskan bahwa vektor U ditambah dengan vektor W ini hasilnya adalah vektor U ditambah vektor V hasilnya adalah vektor W ya. U ini U kemudian ditambah dengan V hasilnya adalah vektor W. Jadi ini adalah vektor U ditambah vektor V. Ya. Misal jika diketahui titiknya, nanti kita akan bahas secara analitisnya. Kita bahas secara geometrisnya dulu. Ini metode segitiga. Yang kedua, saya akan membahas tentang metode jajar genjang. Ya.
metode jajar genjang. Oke, kita akan bahas metode jajar genjang. Ketika metode jajar genjang, yang ini saya copy, kemudian saya paste, saya letakkan dia di sini. Oke, sudah. Kemudian vektor V-nya saya paste juga. Kalau tadi menggunakan metode segitiga, saya letakkannya di ujung, maka ketika menggunakan metode jajar genjang, saya letakkannya di pangkalnya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita buat garis yang sejajar dengan vektor U. Ya, kita buat garis yang sejajar dengan vektor U dari titik D ini. Nanti saya letakkan di sini. Kita pakai line yang pendek. Dari titik D kita buat garis yang sejajar dengan vektor U1. Di sini adalah ketemunya adalah A. Kemudian kita tarik lagi ke B. Nah, oke, sudah ketemu ya, ada A dan B. Nah, hasil penjumlahan U dan V itu yang mana? Kita gunakan lagi vektor. Nah, dari ujung A1 ke E itu adalah hasilnya. Ya. Jadi kalau dia menggunakan metode jajar genjang, kita buat dari pangkal-pangkalnya. Maka ini adalah hasil U ditambah V, ya. Vektor U ditambah vektor V sama, panjangnya nanti akan sama. Coba kita pindah, apakah sama hasilnya? Kita cek. Nah, kalau kita tarik dia hasilnya akan sama. Nah, di sini. Oke, saya kembalikan ke sini. Oke, jadi itu adalah secara geometris untuk penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor baik metode segitiga maupun metode jajar genjang. Selanjutnya saya akan bahas mengenai pengurangan vektor. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai pengurangan vektor secara geometris ya. Pengurangan vektor secara geometris. Oke, saya akan ambil vektor. Sebuah vektor. Saya ambil di sini vektor U. Kemudian saya akan ambil. Oke, kemudian saya tambahkan vektor V. Di sini saya buat vektor V. Di sini ya. Saya buat vektor V. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah vektor U dikurangi V. Kita akan buat vektor U dikurangi vektor V. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita buat dulu vektor min V. Ya, kalau ini tadi vektor V itu dari C ke D, maka kita ubah. Kita buat vektor baru tapi kebalikan arah. Nah, oke, ketemu ada di sini vektor W. Jadi bisa kita tuliskan bahwa vektor W di sini adalah min V ya. Selanjutnya kita bisa kopikan, kita geser vektor ini. Oke, kita gambarkan lagi tadi vektor V-nya. Ini ke sini ya. Oke, kita gambarkan vektor W-nya yaitu min V. Nah, kalau sudah kita geser vektor yang W ini sesuai dengan konsep penjumlahan. Nah, kita geser ke sini. Oke, kalau sudah kita hubungkan dari titik A ini ke titik F.
maka kita peroleh dia adalah A atau U, vektor U dikurangi vektor V. Jadi untuk pengurangan vektor U dengan vektor V, ya, itu bisa kita ubah menjadi U ditambah dengan negatif dari vektor V. Jadi ketika dia negatif, maka yang berubah adalah arahnya. Untuk panjangnya dia tetap, ya. Sehingga itulah tadi kenapa langkah kita tadi selain mencari V ini, kita mencari min V-nya, yaitu vektor B. Di sini W adalah min V. Ini kita menggunakan metode segitiga. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode jajar genjang? Konsepnya sama. Ya, konsepnya sama. Kita copy dulu vektor U-nya, saya letakkan di sini. Oke, saya letakkan di sini vektor U-nya. Kemudian vektor W-nya sesuai dengan konsep jajar genjang, letakkannya bukan di ujung tapi di pangkalnya. Oke, kita letakkan di pangkal. Setelah itu kita buat garis yang sejajar dengan U. Ya, kita buat ini. Kemudian kita buat lagi yang sejajar dengan B. Jika sudah, kita hubungkan antara titik A1 ini ke titik G. Nah, kita peroleh hasil pengurangan dari titik U dengan V. U dikurangi V. Hasilnya sama, ya, hasilnya sama baik dengan metode segitiga ataupun dengan metode jajar genjang. Oke, ya, ini adalah saya perjelas, ini tadi vektor U-nya, ini vektor W atau min V. Ini tadi vektor V-nya. Jadi vektor W itu kita buat dari vektor V tapi arahnya yang berbeda, ya. Ini tadi adalah vektor U. Ini vektor min V atau W sama dengan min V. Oke, kiranya itu untuk pengurangan dan penjumlahan vektor secara geometris. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas untuk penjumlahan dan pengurangan vektor secara analisis, tapi pada segmen yang berikutnya. Itu saja untuk pengurangan dan penjumlahan vektor secara geometris, ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.